Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat hari ini dan kita masih membahas tentang skizofrenia, ya, tentang salah satu penyakit kejiwaan. Kita langsung saja menuju ke Dokter Lisda tadi tentang terakhir sampai ke penyakit skizo ini bisa sembuh atau enggak ya? Bisa, tapi dengan catatan pulih dengan terkontrol, ya kan? Caranya gimana terkontrolnya? Jangan lupa untuk minum obat dengan teratur ya dokter ya. Kalau nggak teratur, bolong-bolong ya pasti bakal muncul lagi gitu dengan beberapa faktor-faktor yang memicunya tadi ya dokter ya. Oke, boleh silakan. Oke, dengan kita lanjut ya. set ya. Ini Boleh di next slide di kan next dulu. berikutnya untuk slide-nya. Oke. Oke. Nah, Ini dia ya tadi ya. Jadi ada gejala ya, ini cuman kayak pemaparannya ya. Jadi misalnya nih kupu-kupu mau menyerang saya. Ya, jadi ada masalah di gejala ketakutan yang berlebih ya. Ini biasanya terkait dengan yang tadi, bisa karena dia punya halusinasi, tergantung tipe halusinasinya itu apa. Ya. Gitu. Boleh next slide? Padahal kupu-kupu cantik ya. Iya benar. Lalu kemudian masalah perasaan ya Kak. Ya. Jadi ada juga nih ya. Sedih, murung terus. Iya benar, sedih, murung, kemudian ada perasaan ingin mati, perasaan tidak ada harapan, tidak bertenaga dan lain sebagainya. Kalau yang galau terus dokter bisa termasuk skizo nggak sih? Justru itu kayaknya ada yang lain gitu Oh, ya, iya. permasalahan lain ya. Jadi biasanya pada skizo itu yang harus kita garis bawahi adalah dia afeknya menyempit. Pada awal pasien datang pertama kali itu dia punya afek di hasil pemeriksaan status mental tuh kita Iya. buatnya afeknya menyempit. Kalau sudah bertahun-tahun itu bahkan tumpul istilahnya. Jadi apa sih afek tumpul itu jadi pertanyaan. Iya, kan? betul. Jadi itu gampangnya gini nih buat pemirsa yang menyaksikan ya. Jadi dia tidak lagi bisa berespon. Iya. Orang lagi tertawa, ya dia flat aja gitu. Afek itu muka ya. Iya, datar. yang tadi ya dari wajah, Dari mimik wajah, bahasa gaya bicara, kecepatan, intonasi dan volume, sama body language, Iya, bahasa tubuhnya. betul. Itu yang namanya afek ya. Iya benar. Jadi harusnya kan kita bisa menyesuaikan ya kalau kita lagi ke rumah teman yang berduka, Betul. wajah kita gimana sih? Sedih dong. Iya, nggak mungkin dong kita bahagia kan atau gimana kan. Dan nggak mungkin juga kita flat. Iya. Nah, tapi pada pasien-pasien skizo yang sudah hampir tahunan hitungannya, hati-hati, bukan hanya menyempit aja. Menyempit itu kan dia agak lebih no respon gitu ya. Iya. Kalau tumpul dia bener-bener datar. Datar, nggak ada Jadi respon, nggak ada ya. bahagia sama sedih itu sama aja. Gitu. Nah itu ya, jadi biasanya kayak gitu datangnya. Makanya kalau dia datang dengan galau justru nanti bisanya ke arah gangguan lain. Kita takutnya depresi malah ya dan lain sebagainya. Boleh next slide? Ini tidak bersemangat, masalah tidur, ini bukan gejala khas ya, jadi maksudnya nggak bervariatif lah, bisa Iya. muncul pada seorang individu ya. Jangan nggak semangat dibilang skizo ya. Iya, nggak bisa ya, karena kita udah belajar tadi bahwa cukup 3 yang tadi ya, dengan pembagiannya masing-masing. Boleh next slide? Nah, ini dia gejala psikotik ya. Jadi tadi udah paham istilah penggunaan psikotik, dia akan mengeluarkan dirinya dari kehidupan realita. Jadi apa yang kita tidak bisa lihat, dengar, dia bisa gitu ya, dia punya dunianya sendiri. Boleh next slide? Ini dia salah satu dari psikotik itu ya halusinasi. Ya. Gitu, karena cuma dia sendiri ya. Semua indera bisa, tapi yang khas tadi lagi-lagi ditekankan yang Skizo, pendengaran ya, halusinasi pendengaran. betul. Next slide. Waham, banyak sekali waham. Ada waham kebesaran tadi, ada waham bizar, misalnya tentang kiamat ya. Ada waham-waham yang lain, waham cemburu juga ada, Iya. tapi itu bukan menjadi gejala khas skizo. Hati-hati. Hanya 3 waham tadi yang menjadi gejala khas skizo ya. Boleh next slide. Gangguan pikir, ya betul. Jadi pikirannya pasti kacau, makanya ada talk tadi loh, talk echo, talk Iya. yang lain sebagainya tadi. Itu Talk akan broadcasting menyebabkan, ya. iya, itu akan menyebabkan apa pada waktu kita pemeriksaan status mental. Dia dari segi bicara, ya Kak. Jadi pada waktu bicara itu kadang kala satu kalimat satu dengan kalimat 2 itu dia nggak nyambung. Gitu. Karena memang ada masalah di gangguan proses pikir ya. Itu namanya istilahnya biasanya dokter membuat di status mentalnya itu asosiasi longgar atau kalau lebih parahnya inkoheren. Gitu ya. Gitu. Boleh next slide? Nah, tapi sebelum ke ini dok, Iya. kalau yang namanya kita udah ngajak mereka ngobrol nih, terus kadang nyambung, kadang enggak gitu. Nah itu seperti apa dok? Ya, jadi itu aja sebenarnya udah memberikan hasil pemeriksaan status mental yang bermakna gitu ya. Artinya bahwa terdapat gangguan arus pikir dong. Posisinya kan kalau arus pikir itu ya kita ibaratkan gini ya. Kalau kita berkendara, kita tuh dari satu tempat mau ke satu lagi itu tujuan kan namanya. Dari titik awal
ke akhir itu kan tujuan. Nah, kalau gangguan arus berarti di perjalanannya itu dia terputus, ada yang Iya, terputus. heeh. Nah, tinggal ya dalam menilai gangguan arus pikir itu biasanya dokter akan melihat apakah dari titik awal itu dia masih nyampe nggak, walaupun muter-muter Iya, nyampe nggak di tujuan betul. gitu. Ada kasus yang berat dia nggak nyampe lagi. Hmm. Makanya tadi tuh aku bilang kayak inkoheren namanya istilahnya dalam dunia kedokteran, itu dia nggak nyampe lagi. Mhm. Jadi setelah kita tarik benang merah, oh ternyata ini nggak nyampe lagi di akhirnya, di endingnya. Tapi ketika kita tarik benang merah, walaupun kita udah muter-muter, kadang lompat ke yang lain, kadang nggak nyambung, kadang nyambung, balik lagi, tapi masih nyampe, itu namanya asosiasi longgar tadi. Oh gitu. Tapi yang jelas itu mengisyaratkan ada gangguan arus pikir, ada gangguan isi pikir juga di dalamnya, dan itu yang harus kita gali lagi apa Oke. penyebabnya, gitu ya. Nah ini tadi gangguan isi pikir ya, ada waham, ya ada yang sudah dijelasin tadi ya, sesuatu yang dia bersifat egosentris, dia tetap merasa benar, padahal itu tidak sesuai dengan culture, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan adat istiadat dan kebudayaan. Boleh next slide. Ini halusinasi. Kemudian ada ilusi dengan depersonalisasi, tapi ilusi ini sama depersonalisasi bukan gejala khas, tapi bisa muncul pada pasien skizo. Tapi bukan khas ya, artinya nggak bisa berdiri sendiri ya. Itu ilusi itu apa sih? Ilusi itu dia ada stimulus ya. Kalau halusinasi kan tanpa stimulus ya, jadi nggak benar-benar nggak ada, tapi dia menganggap itu ada. Kalau ilusi dia ada, tapi dia mempersepsikan atau mengartikannya beda. Misal, memang benar sih jendela itu bergoyang, gitu. Iya. Gordennya bergoyang. Tapi dia menganggap yang bergoyang itu kayak daun misalnya. Tapi memang benar bergoyang gitu. Jadi ada tapi salah. Iya, salah Mempersepsikan, mengucapkannya ya. Kalau depersonalisasi dia merasakan bahwa itu bukan diri dia. Kayaknya itu asing aku nih di dalam tubuh ini. Aku terjebak gitu dalam tubuh ini. Nah, itu depersonalisasi. Derealisasi bukan tubuh tapi lingkungan. Kenapa aku ada di lingkungan ini? Ini aneh. Padahal ya itu aja keluarganya. Tapi dia merasa ini orang aneh semua nih yang ada di sekitar aku. Nah, itu derealisasi. Derealisasi. Jadi banyak ya, memang di jiwa itu banyak istilah Kak. Iya. Gitu. Jadi ada makna ya kalau dokter itu melakukan wawancara itu kan dalam ya kalau Iya, wawancara betul. psikiatri. Lama, hati-hati. Harus nimbulin kepercayaan dulu. Iya, Kalau nggak betul. nimbulin kepercayaan, dia nggak bakalan jujur dengan apa yang dia alami. Gitu. Dan nanti jangan berpikir bahwa kenapa ya lama banget ya satu pasien aja, Iya, misalnya kontrol betul, ke poli betul. di jiwa ya, poli jiwa. Memang lama Bu, gitu. Jadi jangan disamain dengan kasus-kasus yang lain, yang misalnya Iya. berobat demam, batuk pilek gitu. Beda, dia lama karena banyak yang mau digali. Sampai kita benar-benar yakin, jangan sampai salah diagnosa kan. Betul sekali ya. Nah kalau misalnya dia ada kasus nih dokter ya, kalau dia merasa dirinya itu direktur, Iya, pejabat, lain sebagainya, itu termasuk ke waham atau termasuk ke halusinasi atau termasuk ke apa nih? Jadi itu termasuk dalam waham kebesaran. Oh waham kebesaran. Ya, jadi ada waham bizar, ada waham kebesaran nih Kak. Waham Itu bizar skizo juga atau bukan? itu bisa jadi gejala skizo. Oke. Tapi tidak khas, artinya harus dicari lagi. Iya. Mungkin aja dia waham kebesaran plus halusinasi auditorik. Dah, halusinasi auditoriknya kan yang membuat kita yakin karena Iya. itu gejala khas tadi. Tapi kan gejala khas itu biasanya banyak ya gejalanya, artinya boleh waham-waham yang lain, boleh halusinasi yang dari indera yang lain, yang penting ada khasnya tadi, itu aja sebenarnya pada prinsipnya. Oke. Penting ada khas itu yang membuat kita yakin untuk menegakkan diagnosa itu skizo. Oke, dan kalau udah termasuk ke waham tersebut berarti udah termasuk ke penyakit, salah satu penyakit kejiwaan juga ya. Benar, yang tadi itu kalau dia merasa seorang pemimpin, menteri dan lain sebagainya itu biasanya waham kebesaran. Oke, baik, kita akan lanjutkan nanti setelah jeda Oke. berikut. Baik pemirsa, tetap bersama kami. Kita akan lanjutkan kembali Untuk Kita TVRI Bengkulu setelah jeda. Tetap bersama kami di Untuk Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.